Sempat dihukum ringan, 5 oknum polisi di Polda Jawa Tengah yang bertindak sebagai calo penerimaan bintara polisi akhirnya dipecat. Sidang etik kelima oknum ini kembali dilakukan setelah ada peninjauan kembali menyusul adanya perintah Kapolri untuk menindak tegas oknum polisi nakal. Sidang Komisi Etik yang dipimpin oleh Kapolda Jawa Tengah akhirnya memutuskan untuk memecat 5 oknum polisi yang terlibat menjadi calo penerimaan Bintara Polri di Polda Jawa Tengah pada tahun 2022 lalu. Kelima oknum polisi yang dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH adalah Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bribka Z, dan Brigadir EW. Sidang kode etik ini adalah yang kedua setelah sebelumnya kelima oknum tersebut hanya dihukum ringan dengan demosi dan mutasi. Selain dipecat sebagai anggota Polri, kelimanya juga sedang menjalani proses pidana di Dirkrimsus Polda Jawa Tengah. Nama saya Jarodian Sationo, MKOM dari Universitas. Hari ini jelas sudah diputuskan untuk dilaksanakan PTDH terhadap yang bersangkutan. Terhadap 5 orang terduga yang kemarin sudah diputus oleh sidang KPK. Kemudian yang bersangkutan saat ini juga sedang dilakukan proses pidana. Jadi proses pidana sedang berlangsung. Saat ini para penyidik kami berupaya untuk melengkapi alat bukti seperti yang dicantumkan dalam pasal 184 KUHP. Sebelumnya, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi telah mengungkapkan sikapnya atas tindakan oknum yang kembali mencoreng nama institusi Polri tersebut. Jangan kotori masyarakat kita yang ingin menjadi anggota Polri dengan perbuatan yang celah, yang kemarin viral itu. Dan saya tidak akan pandang bulu. Karena marwah anggota Polri adalah ditentukan pada saat kalian masuk menjadi anggota Polri. Kalau itu sudah kotor, maka barang tidak mungkin anggota Polri kita akan dikotori oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Kalau masih ada anggota Polri kita yang coba-coba nembak di atas kuda, tidak hanya kita hukum, disiplin, maupun kode etik, masukkan ke kandang kuda itu. Aksi kelima oknum polisi tersebut terungkap saat terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Divpropam Polri. Meski terkena OTT, di sidang etik pertama sebelumnya, kelimanya hanya dihukum ringan. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui selengkapnya tentang aksi pencaloan yang dilakukan 5 oknum polisi, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, ada Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi. Selamat sore, Pak Iqbal. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Iqbal, bisa diinformasikan mengenai hasil sidang etik yang dilakukan hari ini? Jadi perlu kami luruskan, Mas. Ya. Ini bukan sidang etik kedua, tetapi adalah sebuah proses dari peninjauan kembali atas sidang etik yang pertama ini. Okay. Bukan sidang etik. Ini adalah pengajuan dari Bapak Kapolda mengajukan peninjauan kembali pada Bapak Kapolri. Baik. Kemudian setelah izin Bapak Kapolri bahwa yang bersangkutan dilakukan PTDH. Begitu, Mas. Ya. Pak, tapi kita dan pemirsa juga ingin tahu sebetulnya, ya, Bapak bisa mendengar kami dari studio? Pak, kita ingin tahu sebetulnya bagaimana keterlibatan 5 anggota polisi ini dalam pencalonan calon Bintara. Iya, Mbak. Jadi kelima anggota oknum polisi ini, mereka itu hanya istilahnya menembak di atas pelana kuda, itu, Mbak, ya. Jadi modus mereka setelah ada pengumuman kelulusan, mereka telepon ke orang tua dari calon siswa ini. Kemudian mereka anaknya lulus, mereka mau dikasih berapa kan itu, Mbak. Jadi ada proses tawar-menawar di situ. Gitu, Mbak. Yang sebenarnya tidak ada biaya tambahan ya, Pak ya? Ya. Kalau sudah lulus.
Jadi sebenarnya tidak mempengaruhi hasil proses dari tulisan itu sendiri, Mas. Gitu. Jatuhnya Jadi ini kan seperti sudah penipuan ya, Pak lulus, ya? kemudian mereka telepon. Iya, betul, Mbak. Ya, Mbak. Gini. Range harganya berapa yang mereka minta, Pak, dari setiap calon bintara yang sebetulnya sudah dinyatakan lulus, tapi mereka mencoba menggelabui dengan meminta uang. Berapa uang yang mereka minta, Pak? Jadi dari pengakuan yang bersangkutan itu ada yang 350.000, ada yang 350 juta, kemudian ada juga yang 300 juta gitu, Mbak. Jadi sekitar 250 juta sampai dengan 300 juta. Itu ditargetkan kepada semua lulusan Bintara atau beberapa saja, Pak, secara random gitu? Apa ternyata semuanya dimintakan? Beberapa saja, Mas. Jadi berapa yang secara random yang ada dalam daftar mereka itu, Mas. Oke, Gitu, Mas. jadi korbannya mereka yang takut dinyatakan nggak lulus padahal sebenarnya udah lulus, itulah yang menjadi korbannya. Mereka sudah berhasil menipu berapa banyak orang dan berapa keuntungan yang mereka dapatkan dari tipu daya itu, Pak? Dari pengakuan yang bersangkutan itu ada sekitar puluhan orang, Mbak. Jadi secara random mereka mengambil keuntungannya itu dari puluhan orang. Jadi dari siswa yang sudah dinyatakan lulus, Mbak. Gitu, Mbak ya. Jadi dari siswa yang sudah dinyatakan lulus itu sekitar puluhan orang. Rata-rata ditarik dari 250 juta sampai dengan 300 juta. Gitu, Pak. Sudah berapa kali, Pak? Sudah berapa kali 5 orang ini melakukan aksi seperti ini? Kalau menurut pengakuan mereka hanya pada tahun 2022, kalau menurut pengakuan mereka, Mbak, tapi ini masih dalam rangka penyelidikan, Pak. Pak, jadi mereka ini itu sudah melakukan gimana, Pak? Jadi mereka ini sebenarnya sudah mengumpulkan lebih dari 1 miliar ya, Pak ya? Atau bisa dikatakan kalau satu orang aja minta 250 juta, korbannya ada 10, berarti 2,5 M, Pak. Ini mereka uangnya bagi-bagi atau Mbak. gimana, Lebih, Pak? Mbak. Oh, wow. Jadi mereka ini kan ada 5 orang, Mbak. Ada 5 orang. Di tiap orang ini ada yang terkumpul 2,5 miliar ada yang terkumpul 750 juta juga ada, kemudian ada juga yang terkumpul sekitar 3 miliar juga ada, Mbak. Jadi kalau di total kira-kira sekitar 9 miliar itu dari 5 orang ini aja, Mbak. Itu, Mbak. Artinya korban lulusan Bintara yang dimintai uang ini sudah sempat mentransferkan uangnya kepada mereka, Pak? Sampai ke tahap itu? Sudah, Mas, ya. Ya, sudah. Pak, ini 5 Jadi, orang. kemudian dilakukan OTT lah dari Polres. Oke. Apa alasan yang disampaikan oleh para pelaku ini, Pak? Karena kan aturannya sudah jelas, misalnya tidak ada pemungutan biaya, tapi dimintakan ratusan juta rupiah yang jumlahnya sangat besar begitu, Pak? Jadi yang ditelepon isi pembicaraan dari yang bersangkutan ke pihak orang tua bahwa si anak lulus ini berkat upaya mereka kan gitu. Sebelumnya upaya mereka kemudian mereka pinjam uang gitu. Oke. Sebelumnya para 5 oknum ini sudah mengenalkah dengan calon Bintara tersebut atau bagaimana, Pak? Atau ngacak aja mereka nelfon-nelfonnya, Pak? Jadi mereka salah ada, Mbak. Kebetulan juga ada salah satu ini dari bagian panitia penerimaan. Jadi kita tahu nomor teleponnya gitu. Tapi tidak semua mereka yang pegang gitu. Gitu, Mbak. Jadi mereka melakukannya secara berkelompok, Pak. Berarti 5 orang ini mereka 5 orang ini mereka melakukannya secara bersama-sama ya, Pak. Dalam katakanlah mereka ini grup, ibaratnya satu tim melakukan kejahatan ini, Pak. Bisa dikatakan begitu, Mbak. Jadi 5 orang ini mereka saling bersinggungan, jadi saling berhubungan dengan yang lain. Okay. Tapi yang pasti itulah, jadi mereka ini satu kelompok. Ya, Baik. Terima kasih Pak Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi sudah bergabung bersama kami selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Selamat sore. Terima kasih, Mas. Mohon maaf baru perjalanan ke Banyumas, Mas. Baik, terima kasih sekali lagi, Bapak.